kondisi negara Kelaparan. dalam keadaan paceklik, perekonomian susah, sehingga orang-orang yang susah mencuri untuk mempertahankan hidup. Nah, Bukan Umar aman. tidak langsung potong tangan, Hmm. tetapi dia kemudian mengganti dengan takzir, mengganti dengan penjara, dengan denda dan lain sebagainya. Ruas Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Baik, pemirsa Ruas atau kami bisa bilang sahabat Ruas, hari ini ada sedikit istimewa dari kita di Ruas TV. Insya Allah kita akan berbincang-bincang syar'i, berdialog-dialog ringan, insya Allah, terkait dengan mungkin judul hari ini adalah hukum Islam kejamkah? Kejamkah? Masya Allah. Luar Dan, biasa itu. nah Ustaz, baik, tidak mungkin kami bicara sendiri di sini, jadi kami mengundang mungkin sedikit yang mengetahui tentang hal ini, Ustaz. Jadi insya Allah orang yang paling berkompeten mungkin dan bisa dipercaya keilmuannya, kita undang Ustaz Dr. Kasman Hafizahullah, Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Bagaimana kabar, Ustaz Indra? Alhamdulillah bikhair Ustaz. Alhamdulillah. Ustaz bagaimana kabar Ustaz? Alhamdulillah. Masya Allah. Kami dengar baru sampai dari Jakarta ya? Baru sampai dari Jakarta. Saya Masya. 1 pekan di Jakarta dari hari Senin sampai hari Jumat. Masya Allah. Cuman tidak sempat ketemu dengan sahabat Ruas di Jakarta. Baik, begini Ustaz. Tujuan kami mengundang Ustadz di sini mungkin untuk klarifikasi Ustadz terhadap apa yang biasa mungkin meresahkan masyarakat, apalagi sampai ada yang membuat persepsi tersendiri Ya. terkait dengan Islam ini Ustadz, terutama dari segi hukumnya. Apakah memang sekejam itu Ustadz, seperti apa yang digambarkan oleh orang-orang? Terutama Betul. ini mungkin yang pertama kita bahas ini Ustadz mungkin terkait dengan ini perspektif orientalis Feminisme. ya, Ustaz. Yang Terkait melihat dengan anggapan bahwasanya Islam itu mengekang dunia perempuan. betul mendiskreditkan, mendiskriminasi dan lain-lain Iya. Ustaz. Mungkin tafadhol Ustaz, mungkin dijelaskan apakah memang Islam kejam terhadap perempuan ini Ustaz? Nah, Betul, ya. Kita mulai dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa nuwala amma ba'd. Ustaz Indra, Ustaz. Islam di zaman terakhir ini kan dianggap sebagai sebuah ideologi yang mengekang dunia perempuan. Secara khusus, secara umum, sekarang kita berada pada zaman di mana Islam itu dikekang dari berbagai sudut pandang. Betul. Tetapi itu sebenarnya hal yang biasa. Karena Nabi SAW bersabda bahwasanya Islam ini agama yang gharib, agama yang asing. Wa sayaudu ghariban kama bada. Nah, sebagaimana dia dimulai dengan sesuatu yang asing, nanti dia akan diakhiri juga dengan sesuatu yang terasa asing. Fatuba lil ghuraba. Sungguh beruntung orang-orang yang hidup dalam keterasingan tersebut. Jadi sebenarnya perspektif dan pandangan-pandangan orang-orang orientalis, aktivis gender yang tanda kutip ya, karena tidak semua juga aktivis gender seperti itu. Ya, betul. Ada aktivis gender yang memang cenderung untuk mendiskreditkan syariat Islam. Itu bukan hal yang asing dalam dunia Islam. Sebab kalau kita ingin mengikuti semua pendapat umat manusia, maka justru kita akan disesatkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin kemungkinan ada memang orang yang membenci Islam kemudian memanfaatkan aktivis gender ini untuk lebih ini. Oh iya. Ya. Dan yang memiriskan lagi, apabila para aktivis dan orang-orang yang mendiskreditkan Islam ini justru dari kalangan Islam itu sendiri. Betul. Nah, ini dua hal sebenarnya. Yang pertama karena ketidakfahaman mereka terhadap ajaran Islam itu sendiri. Sebab mayoritas kalau kita buat survei sederhana, mayoritas orang-orang yang mendiskreditkan Islam dari kalangan Islam itu sendiri, orang-orang yang tidak paham terhadap Islam. Ataukah pemahamannya adalah pemahaman yang parsial. Dia hanya melihat pada satu sisi saja. Sementara Islam itu din syamil, mutasyamil. Islam itu agama yang sempurna dan menyempurnakan. Kamil, mutakamil. Jadi kamil, mutakamil, sempurna dan menyempurnakan. Syamil, mutasyamil, menyeluruh. Nah, itu global dan integral, semuanya masuk dalam Islam. Nah, persoalannya ada orang-orang yang hanya memahami satu sisi, kemudian dia menafikan sisi yang lain. Setelah itu mengambil kesimpulan sederhana dari sisi itu.
Padahal Islam itu adalah suatu disiplin keilmuan. Kalau kita mau, sebab Islam ini bisa dianggap sebagai sebuah disiplin keilmuan, bisa juga dianggap sebagai sebuah budaya, bisa dianggap sebagai sebuah ideologi. Nah, dari perspektif mana kita menempatkan diri kita dalam menyingkapi Islam itu? Ketika orang-orang itu, orang-orang orientalis dan lain sebagainya, menempatkan dia sekedar ilmu pengetahuan, mereka mengkritisinya bukan sebagai ayat-ayat yang suci, sehingga terkadang keluar dari garis keilmuan, konten keislaman yang sudah dipelajari atau yang sudah digariskan oleh para ulama. Menafsirkan ayat-ayat dengan serampangan, tidak melihat dengan ayat lain yang berkait dengan hal itu, pakai akal sehat, pakai akal sehat dan sebagainya. Padahal Ali bin Abi Thalib kan sudah pernah mengatakan tuh, lau kana dinu birra'yi, seandainya agama itu bisa dilihat hanya sekedar logika. Jadi kalau agama kita pakai logika saja. Nah, maka Nabi tidak mungkin menyuruh kita membasuh bagian atas khuf. Sebab yang kotor itu bagian bawahnya. Nah, kalau pakai logika, harusnya yang bawah yang disuruh bersihkan oleh Rasulullah SAW. Tetapi Nabi menyuruh a'la, bagian atasnya khuf, sepatu yang ini kan tidak bisa dipakai logika. Sama seperti Ustaz, ya, batal dari wudu. Batal dari wudu. Kita mohon maaf ya, buang angin contohnya. Buang angin. Ini sederhana sekali nih, contoh bahwasanya agama itu logis, tetapi tidak bisa dilogikakan. Kita buang angin, yang kita bersihkan untuk bersuci, bahkan tempat keluarnya sedikit pun tidak disentuh. Nah, nggak logis itu, nggak logis. Nah, dan banyak dalam agama kita. Jadi Islam tidak bisa difahami dengan logika dan perasaan. Nggak boleh pakai perasaan. Islam itu berdasarkan dalil. Karena kapan Islam berdasarkan perasaan, nah muncul yang Indra bilang, banyak orang kemudian mengkritisi agama Islam itu. Nah, adapun gerakan-gerakan seperti ini Ustaz, misalnya kita perhatikan ini dari luar memang, bukan dari bentuk dari komunitas Muslim itu sendiri yang muncul, hanya saja komunitas Muslim ini yang mengikuti begitu. Nah, sementara orang di luar itu Ustaz, mereka membaca Al-Quran hanya terjemahannya. Langsung adapun perdebatan yang terjadi di antara orang Muslim dan non Muslim itu, konteks mereka hanya sebatas teks dari Al-Quran itu Ustaz. Nah, ini kita kembali ke topik kita ya, tentang derajat wanita contohnya. Nah, kalau kita melihat, membaca sejarah, kemudian kita mendalami dunia gender dalam Islam, mereka kan banyak mengkritisi bahwa dalam Al-Quran itu banyak sekali ayat-ayat bias gender. Ya, betul Ustaz. Nah, ayat-ayat bias gender itu banyak. Contohnya tentang warisan. Kata Allah, lidzakari mithlu hadzil unthayain. Jatah bagian laki-laki itu 2 kali jatah bagian perempuan. Nah, ini nanti diserahkan ke fikih mawaris nih. Nah, kemudian poligami. Persoalan poligami. Nah, laki-laki boleh menikahi 2, 3, 4 dan lain sebagainya. Fa in khiftum alla ta'dilu, kalau engkau takut tidak bisa berlaku adil, fawahid, maka cukup 1. Makanya siapa yang 1 istri katanya orang-orang penakut. Jadi ini ayat-ayat yang dituduh sebagai ayat yang bias gender. Padahal kalau kita lihat zaman jahiliyah, semua ahli sejarah itu tahu. Semuanya ahli sejarah atau praktisi sejarah pasti tahu bahwa bangsa sebelum Islam datang itu bangsa-bangsa yang menempatkan wanita dalam kehinaan. Betul. Yunani contohnya. Yunani itu kaum wanita hanya menjadi komoditi seksual. Bangsa Yunani tempat pelampiasan saja. Tempat pelampiasan seksual saja. Tidak lebih dari itu. Makanya kalau kita nonton film-film gladiator dan lain sebagainya yang bernuansa Yunani kan, itu perempuan kan diidentikan dengan pelayan seks. Gundik-gundik. Pelayan seks, menikah ribuan dan lain sebagainya. Tanpa status, tanpa anak dan lain sebagainya. Mereka menonjolkan wanita itu identik dengan pelampiasan seksual. Kemudian muncul ajaran-ajaran yang lainnya, ajaran Yahudi contohnya. Yahudi, wanita tidak menempatkan tempat yang spesial dalam ajaran Yahudi. Wanita itu warga kelas 2. Kalau Jazirah Arab lebih dahsyat lagi. Makanya Islam memang turun di situ. Karena lebih dahsyat. Wanita sama sekali tidak punya tempat di dalam Jazirah. Bahkan dibunuh Ustaz ya. Iya, dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an surah An-Nahl itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, apabila mereka diberikan berita gembira tentang al-untha, idza busyiru bil untha, mereka diberikan berita gembira dengan al-untha, mereka kemudian merasa seakan-akan dunia itu gelap.
mereka berada dalam kehinaan dan lain sebagainya. Sehingga dia punya dua pilihan. Pilihan pertama adalah dia menyembunyikan anak tersebut. Pilihan kedua adalah dia membunuh anak tersebut. Anak perempuan. Jadi kalau dia di berita gembira, lahir anak perempuan, itu bukan berita gembira bagi dia. Tetapi dia seakan-akan ditimpa dengan sebuah kegelapan, kehinaan. Ini disebutkan dalam Al-Quran, surat An-Nahl. Sehingga Islam datang untuk menafikan itu semua. Dalam dunia Arab, itu seorang ayah yang meninggal, istrinya itu diwariskan ke anak-anaknya. Jadi ibu tirinya bisa diambil oleh anak-anak tirinya sebagai warisan. Sebagai warisan. Barang ya, Ustaz. Barang. Kemudian kalau berbicara tentang perkawinan di zaman jahiliyah luar biasa. Syekh Safiur Rahman Barakfuri menyebutkan dalam kitab Rahitul Maktum, ini sudah banyak terjemahan bahasa Indonesianya. Itu menyebutkan tentang bentuk perkawinan wanita Arab seperti apa. Jadi kalau ada orang Arab yang ingin menikahkan anak wanitanya, itu dia memasang bendera putih di depan pintu rumah. Nah, kalau kita di Sulawesi, bendera putih ibarat orang yang sedang meninggal. Kalau di Betawi bendera kuning. Ya, kalau Jakarta benderanya kuning, itu orang meninggal. Kalau di Makassar, Sulawesi pada umumnya bendera putih. Kalau di zaman dahulu bendera putih itu tandanya ada anak gadis di dalam yang mau menikah. Nah, jadi setiap pemuda yang lewat di depan rumahnya lihat, ada bendera putih. Ngecek dulu. Jadi masuk. Jadi tidak ada sama sekali masuk, berhubungan badan, setelah itu keluar. Tetapi tentu menyimpan identitas. Menyimpan identitas dulu, nggak ada nomor HP, nggak bisa save nomor WhatsApp. Jadi tulis nama saja dengan nasab, disimpan. Setiap pemuda yang lewat seperti itu. Jadi 20 orang yang lewat laki-laki berminat masuk semua 20. Menyentuhnya, Ustaz. Satu demi satu menyentuhnya. Nah, nanti ketika tabayyanat al-hamal, ketika sudah jelas kehamilannya, maka mereka bersiap-siap tuh. Bersiap. Sampai ketika dia melahirkan, nah bayi lahir, dipanggillah semua yang pernah menyentuhnya. Dipanggil, dihadirkan, dijejer, kemudian dipanggil ahli sidik kaki. Nah, zaman itu ada ahli sidik kaki, bukan ahli sidik jari. Nanti ahli sidik kaki ini yang melihat, anak ini bapaknya fulan. Nah, yang ditunjuk itu harus menikahi dia. Ini korban dua pihak nih. Betul. Korban perempuan, korban laki-laki juga. Nah, ini kan merendahkan sifat wanita yang luar biasa. Belum lagi seorang suami di zaman jahiliyah itu bisa memberikan istrinya kepada seorang pejabat atau seorang panglima perang atau seorang tokoh yang dia segani, dia serahkan untuk ditiduri sampai dihamili. Nanti setelah hamil baru kembali ke dia. Supaya apa? Dia mengharapkan anaknya nanti itu punya karakter yang mirip dengan karakter tokoh tersebut. Nah, ini kan luar biasa dahsyatnya. Nah, itu sebelum Islam datang. Sebelum Islam datang, Jazirah Arab seperti itu. Berbicara tentang perjudian, wanita dijadikan komoditi perjudian. Pernah baca mungkin seorang ibu hamil yang berjalan, itu ditebak sama pemuda-pemuda Arab. Ini janinnya laki-laki atau perempuan? Ada yang mengatakan laki-laki, perempuan udah pasang. Berapa? Tangkap, belah perutnya. Nah, dilihat janin laki-laki atau perempuan. Jadi nyawa itu adalah hal yang biasa, nyawa perempuan. Warga kelas 2. Islam datang kemudian memuliakan itu semua. Ini kita baru bicara satu sisi nih. Baru bicara bagaimana Islam memuliakan perempuan. Islam kemudian datang menjadikan perempuan sebagai barang yang sangat istimewa. Seperti kita memiliki berlian yang menyimpannya di tempat yang sangat indah, tertutup. Seandainya ada brankas di atas, di dalam brankas, di situ kita menempatkan perempuan. Nah, ini yang menjadi masalah, Ustaz. Orang-orang zaman sekarang ini menganggap bahwa syariat untuk menutup seperti aurat dan lain-lain ini membatasi kebebasan wanita, Ustaz. Nah, padahal kalau kita mau jujur, menutup aurat wanita itu sebenarnya fitrah. Fitrahnya seorang manusia. Karena fitrah manusia adalah menutup aurat. Itu fitrah. Bahkan manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Adam dan Hawa, itu diciptakan dalam keadaan tertutup auratnya. Ya kan? Maka salah satu godaan syaitan yang paling dahsyat dan pertama kali menggoda manusia adalah untuk membuka aurat. Maka kalau kita mengatakan
kemajuan sebuah peradaban itu dinilai ketika seorang wanita itu telanjang membuka aurat, terus apa bedanya kita dengan binatang yang memang diciptakan tanpa menutup aurat? Sementara Nabi Adam, Hawa itu diciptakan setelah tercipta, pertama kali yang Allah lakukan kepada mereka adalah menutup auratnya. Sehingga hukuman yang diberikan kepada mereka akibat terbuka auratnya. Jadi ketika hukuman itu terjadi, mereka melakukan pelanggaran, hukuman pertama apa? Bukan dikeluarkan dari surga, dibukakan dulu auratnya. Karena disitulah ada satu titik yang namanya rasa malu. Nah, jadi kalau wanita sekarang membuka aurat kemudian berbangga bahwa ini adalah sebuah kebebasan, wah berarti kita kembali ke zaman peradaban hewani, bukan peradaban insani. Peradaban insani itu hukum asalnya tertutup auratnya. Itu yang pertama. Yang kedua, menutup aurat tidak mengungkung kebebasan perempuan. Dalam Islam, perempuan menempati derajat yang sama dalam Islam. Hak perempuan sama dengan hak laki-laki. Maka setiap kewajiban yang diberikan kepada laki-laki itu juga sama dengan kewajiban yang diberikan kepada perempuan. Tetapi secara fitrah tentu ini adalah dua jenis yang berbeda, sehingga membutuhkan hal-hal yang ada spesifik khusus. Betul. Seperti itu. Laki-laki melakukan pekerjaan perempuan, mau dipaksa bagaimanapun Indra nggak bisa. Nah, istri Anda melahirkan, Anda mau nyusui, bisa nggak? Nah, berarti nggak bisa dipaksakan. Semua berjalan sama fitrahnya. Sesuatu berjalan sesuai dengan fitrahnya. Jadi nggak bisa. Ada hal-hal yang perempuan miliki, kita laki-laki mau berusaha bagaimana mungkin, nggak bisa seperti itu. Ada yang unik ini, Ustaz. Ada juga beberapa pandangan bahwa Al-Quran ini merendahkan wanita. Ya. Dari segi tafsirnya mereka tentang tulang rusuk, Ustaz. Katanya bilang, kenapa wanita ini diibaratkan seperti tulang rusuk yang bengkok? Kenapa tidak sama seperti laki-laki dan lain-lain? Kenapa ini wanita keluar dari laki-laki, Ustaz? Yang pertama itu kaidah berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua itu justru merupakan sebuah kemuliaan. Jadi memang terkadang ada beberapa hal dalam Islam itu dianggap sebagai sebuah hal yang merendahkan, tetapi justru itu berimplikasi terbalik. Dia adalah sesuatu yang memuliakan. Betul. Tulang rusuk ini kan berada di sisi kiri dan sisi kanan. Dan tempatnya ya tempat yang melindungi organ yang paling inti dalam kehidupan kita, yaitu jantung, hati, pankreas, dan lain sebagainya. Betul. Ini menandakan bahwasanya fungsi tulang rusuk tidak serendah yang dianggap. Bukannya mereka fokus ke bengkoknya saja, Ustaz. Jangan fokus ke bengkoknya saja. Karena kalau fokus ke bengkok, dalam Islam tidak disebutkan bahwasanya laki-laki diciptakan dari tulang paha atau tulang kaki. Betul. Bukan, nggak ada satupun dalil terkait dengan itu. Jadi nggak dibanding itu tulang rusuk. Kalau dilihat dari fungsinya, tulang rusuk itu tidak. Coba tanya dunia medis seperti apa fungsi tulang rusuk. Melindungi kita dari organ-organ yang paling urgent. Yang kalau itu selesai kehidupan kita. Itulah fungsi tulang rusuk. Sebagai benteng, wiqayah. Membentengi kita secara fisik. Nah, di dalam dunia yang kita tarik dalam makna yang lebih maknawi, maka tentu tulang rusuk ini kan, istri sebagai seorang tulang rusuk, dia bisa memberikan perlindungan kepada kita kaum lelaki. Kita ini lelaki ini ya sifat kita kan sebagaimana kita para lelaki tahulah seperti apa. Fungsi istri itu untuk meredam semua ini. Betul. Kita punya syahwat, fungsi istri untuk melindungi kita dengan meredam syahwat. Emosi kita kadang tidak terkendali. Fungsi istri adalah untuk meredam emosi kita. Kita terkadang over dalam berperilaku. Fungsi istri wanita, ada wanita, ada ibu. Ingat, wanita itu bukan cuma istri loh. Ada wanita, ada istri, ada ibu. Kalau kita lihat kehidupan kita, terkadang dalam kehidupan kita itu lebih taat pada kata-kata ibu daripada kata-kata ayah. Betul, Ustaz. Iya. Bahkan diajarkan oleh Rasul, Ustaz. Taati ibumu, ayah yang keempat. Nah, tapi ini juga dijadikan dalil loh bagi orang-orang poligami. Ibu, ayah. Jadi seperti itu. Nah, memang fleksibilitas dalam Islam. Nah, jadi tulang rusuk dia dirangkul. Ini maknawi ya, tempat dia dirangkul, diberikan kasih sayang. Dalam Islam mereka itu pakaian.
Jadi wanita itu, istri itu pakaian bagi kita sebagaimana kita pakaian bagi dia. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Pakaian ini kan menjaga dari segala hal. Bukan cuma menutup aurat. Pakaian itu menandakan kehormatan. Kehormatan seseorang, derajatnya dilihat dari bentuk pakaiannya juga. Dalam pandangan manusia ya. Dalam pandangan Allah, hati dan amalnya. Tetapi dalam pandangan manusia, Indra bisa membedakan kemampuan seseorang secara finansial. Betul. Itu lihat pakaiannya. Lihat pakaiannya. Walaupun banyak juga orang yang kamuflase. Banyak orang kamuflase di dunia ini. Orangnya kaya raya, pakaiannya biasa-biasa saja. Masih ingat Pak Bob Sadino. Itu kan orang kaya raya tuh. Tapi coba lihat pakaiannya. Celana bopeng, kemeja. Itu terus berganti. Jadi itu bukan persoalan yang urgent dalam kehidupan. Tetapi secara mayoritas seperti itu. Jadi pakaian selain menutup kita dari menutup aurat kita, juga kelas dari pakaian. Kemudian pakaian ini juga kan menutup dari kedinginan, kepanasan, melindungi kita dari hawa dingin, hawa panas. Jadi fungsinya ini banyak. Sehingga ketika kita melihat wanita dalam Islam, jangan menggunakan kacamata kuda. Betul. Ya, kalau lihat kacamata kuda ya itu aja. Apalagi kalau cuma mendengarkan saja, Ustaz. Apalagi kalau mendengar dan tidak mendalami. Betapa banyak dalam ayat-ayat Al-Quran itu wanita betul-betul ditempatkan di dalam derajat yang sangat tinggi. Adapun hal-hal lain yang terkait dengan ilmu waris, terkait dengan poligami dan sebagainya, Semua ada hikmahnya. itu kan semua ada hikmahnya. Nah, maka di dalam Al-Quran Allah berfirman, afa hukmal jahiliyati yabghun, apakah mereka menginginkan hukum jahiliyah itu kembali? Wa ma asanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Mana yang lebih bagus hukumnya daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin? Ini garis bawah nih. Liqaumin yuqinun. Bagi orang-orang yang yakin. Jadi hukum Islam ini hanya bagi orang-orang yang yakin. Betul. Jadi kesimpulannya, Ustaz, terkait dengan wanita ini, sebenarnya wanita dan laki-laki itu sama haknya, Ustaz. Mungkin dari segi fisik memang kita akui, bahkan semua orang bisa tahu bahwa lemah. Tidak mungkin disamaratakan, misalnya para orientalis feminis itu mengatakan harus sama haknya. Kemudian jika terjadi perkelahian antara laki-laki dan perempuan, tiba-tiba seolah-olah laki-laki yang disalahkan. Yang disalahkan. Nah, ini gimana saya kebetulan dunia hukum keluarga. Saya S1, S2, S3 hukum keluarga. Ya. Jadi kalau dulu identik KDRT itu pihak laki-laki. Oh, tapi Anda jangan salah. Dunia belakangan KDRT juga dari pihak perempuan. Sudah ada, Ustaz. Sudah ada jadi pihak perempuan. Sehingga mengidentikan kekerasan dalam rumah tangga kepada laki-laki itu keliru. Sebab terkadang kekerasan dalam rumah tangga juga bisa muncul dari pihak perempuan. Dulu laki-laki mungkin suka, mohon maaf, ringan tangan, nampar istri dan sebagainya. Sekarang banyak istri yang berlaku yang sama. Apakah itu persamaan yang diinginkan? Ya, betul. Sebab dalam Islam adil tidak harus sama. Nah, ini kan ada bukunya betul, tuh. Ya, adil itu tidak mesti sama. Saya punya anak yang pertama kuliah universitas, anak yang kedua TK. Saya mau membagi jatah harian nih. Apakah saya membagi 100 ke kakak, 100 ke adik itu adil? Kan tidak. Sesuai dengan kebutuhan. Nah, kebutuhan kakaknya berapa? Oke, kakak kuliah universitas, fakultas kedokteran. Berapa tuh uang jajannya per bulan? Nah, sementara adiknya yang hanya anak TK, nggak mungkin sama dengan kakaknya. Kenapa? Karena kebutuhannya berbeda. Nah, Allah itu memberikan kepada kita sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Sehingga porsi masing-masing itu adil, itu sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Ini yang tidak mungkin ditangkap oleh orang-orang aktivis gender yang negatif itu. Ya, betul, Ustaz. Jadi bagaimana dengan Ustaz, kedudukan kedudukan manusia ini, baik dari segi gender tadi, laki-laki dan perempuan di mata Allah, Ustaz. Apakah memang spesial laki-laki ini lebih spesial daripada perempuan, Ustaz? Nah. Kita sederhanakan saja. Al-Quran banyak ayat mengatakan ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Ya. Kemudian pada periode sebelum hijrah, ya ayyuhan nas, wahai umat manusia. Ini kita belum menyentuh mendetil pada ayat-ayat yang lain. Cukup 2 ayat ini menjadi jawaban atas pertanyaan Indra tadi.
Ya ayuhan nas, wahai umat manusia. Nggak ada klasifikasi. Ya ayuhan nas minar rijal. Wahai umat manusia dari kalangan laki-laki. Wahai umat manusia dari kalangan perempuan. Utuh ya ayyuhalladzina ya ayyuhan nas. Itu periode sebelum hijrah. Setelah periode hijrah berganti panggilannya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Tidak diklasifikasi itu. Wahai orang-orang yang beriman dari kalangan laki-laki saja. Nah, dua ungkapan ini memberikan gambaran bahwasanya hak dan kedudukan laki-laki dan perempuan di mata Allah adalah sama. Allah tidak melihat apakah dia laki-laki atau dia perempuan. Yang Allah lihat takwanya. Sama, Allah tidak melihat derajat kebangsawanan, derajat kekayaan dan lain sebagainya. Yang Allah lihat adalah takwanya. Nah, itu jadi sama. Masing-masing memiliki hak dan kewajiban. Nah, kita sama-sama melakukan salat, sama-sama berpuasa, sama-sama diberikan kewajiban untuk ini dan itu dan lain sebagainya. Tidak ada perbedaan di antara keduanya. Baik, Ustaz. Mungkin kesimpulan dari ini yang persepsi tentang ini. Tadi kita bicara tentang hukum Islam kejamkah dari satu versi. Ini kita belum melangkah ke versi yang lain. Rencananya kan rencana kita kan panjang nih. Ya, Ustaz. Jadi berapa hukum? Baru tentang wanita yang bisa tentang wanita. Yang kita bisa simpulkan di sini bahwa yang mana sebenarnya wanita ingin pilih ini? Apakah kedudukan wanita setelah Islam atau kedudukan wanita sebelum datangnya Islam? Nah, ini pertanyaan yang penting. Ya. Jadi sahabat Ruas yang menonton dari kalangan perempuan, kalau dari kalangan laki-laki mungkin saja fair-fair saja. Mungkin sahabat Ruas dari kalangan laki-laki mengatakan tema ini bukan tema kita nih. Padahal enggak, tema ini tema kita juga. Kenapa? Karena kita dituntut untuk memperlakukan perempuan sesuai dengan tempat yang ditetapkan di dalam Islam. Nabi bersabda, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Kata Nabi, sebaik-baik kalian adalah siapa yang paling baik terhadap keluarganya. Yang dimaksud keluarga perempuan. Wa ana khairukum li ahli, dan aku adalah yang paling baik di antara kalian terkait dengan urusan keluarga. Maka persoalan ini persoalan kita juga, bukan hanya persoalan wanita. Jangan sampai laki-laki ini memperlakukan wanita sama seperti sebelum datangnya Islam. Iya, ini masalah ini. Dan itu ada. Ada, Ustaz. Ada fakta. Banyak. Apa faktanya? Faktanya pengadilan agama penuh. Faktanya pengadilan agama penuh. Pengadilan agama itu bukan hanya menyentuh masalah-masalah kawin cerai, tetapi juga apa yang menjadi penyebabnya. Penyebabnya kan KDRT. Ketidakadilan. Nah, tetapi harus ingat, nah, ini kebetulan sahabat ini Ustadz Indra ini orang hukum juga nih. Nah, jadi dalam persoalan hukum di negara kita dan juga di dalam Islam pada umumnya itu kan yang dilihat adalah hukum material, bukan hukum imaterial. Jadi berbicara tentang keadilan yang dimaksudlah keadilan material, bukan keadilan imaterial. Makanya dalam poligami contohnya, kita angkat poligami aja, supaya seru. Dalam poligami keadilan apa yang dilihat dalam hukum Indra? Dalam pengadilan contohnya, seorang istri datang mengadu kepada hakim, lewat pengacaranya kan, mengajukan perkara, pengaduan perkara. Suami saya tidak adil. Ya. Terus pengacaranya bertanya, ketidakadilannya seperti apa? Dia bertanya, apakah nafkah dibagi sesuai porsinya? Dia bilang, iya, nafkah dibagi sesuai porsinya. Apakah harta seperti rumah, kendaraan dibagi sesuai porsinya? Iya, dibagi sesuai porsinya. Apakah malam-malam kebersamaan dibagi sesuai porsinya? Dia mengatakan iya, dibagi sesuai porsinya. Terus ketidakadilan di mana? Dia lebih cinta pada istri pertamanya atau istri keduanya daripada saya sebagai istri pertama. Dia lebih cinta dan lebih sayang. Terus ukuran cinta dan sayang itu seperti apa? Pokoknya saya merasa bahwasanya kecintaannya itu jauh lebih besar kepada istri keduanya daripada saya sebagai istri pertama. Nah, yang awal-awal ini kan keadilan material. Yang terakhir keadilan imaterial. Sampai ke hakim bingung. Nggak bisa ditakar. Jurisprudensinya juga lemah. Nah, sehingga keadilan dalam Islam adalah keadilan material, bukan keadilan imaterial. Makanya Nabi mengatakan bahwa ada solusinya. Ada kecenderungan seseorang itu untuk mencintai salah satu di antara istri-istrinya itu kecenderungan besar. Dan dia bukan bagian dari ketidakadilan. Karena ketidakadilan di dalam Islam itu adalah keadilan material yang dilihat. Nah, dalam hukum pun demikian. Ya, dalam pengadilan pun demikian. Sehingga hal yang kasus tadi kita sampaikan,
Itu kalau diadukan ke pengadilan, hakim bingung itu. Betul, Ustaz. Bagaimana caranya membagi keadilan versi dia, karena ini keadilan imaterial. Nah, kalau dia membahas keadilan material, oke, sesuai tidak sesuai dengan pengajuan izin ketika dia ingin menikah dahulu. Nah, ini memang problem di antara. Sehingga dalam Islam ini memang luar biasa, selalu memberikan solusi. Masya Allah. Baik, mungkin ini sudah bisa meredahkan sedikit dan memberikan kejelasan sedikit terhadap wanita, Ustaz, tentang perspektif sebagian dari mereka bahwa Islam ini merendahkan. Sama sekali tidak. Tidak, Ustaz. Tadi kita justru lebih bilang, memuliakan. Justru dalam Islam wanita itu sangat-sangat dimuliakan. Dulu wanita tidak mendapatkan warisan, dalam Islam diberikan warisan. Kemudian juga mungkin dari segi belajar, Ustaz. Dari segi belajar. Dulu dibatasi mungkin. Dulu wanita nggak punya tempat menuntut ilmu. Di zaman-zaman sebelumnya wanita tidak punya tempat dalam menuntut ilmu. Tetapi dalam Islam punya tempat. Bahkan di zaman Nabi, istri-istri beliau itu sudah menjadi mufti. Masya Allah. Aisyah, Sauda, Ummu Salamah, itu kan memberi fatwa. Bahkan generasi setelahnya itu jauh lebih banyak. Generasi setelahnya jauh lebih banyak para pemikir-pemikir cendekiawan muslimah yang muncul memiliki nama-nama besar dalam berbagai disiplin ilmu. Bayangkan kalau Islam belum datang, Ustaz. Iya, tidak. Bahkan sampai sekarang pun berapa banyak wanita-wanita muslimah ahli nuklir, itu menandakan bahwa Islam ini tidak kemudian mengekang dunia perempuan. Hanya Islam memberikan batasan-batasan bahwa ada hal-hal tertentu wanita tidak layak untuk berada di situ. Ya, karena wanita terlalu indah, terlalu istimewa untuk ditempatkan di tempat yang itu. Makanya wanita ini pilih mana sih? Pilih tulang rusuk apa tulang punggung? Saya lebih tulang rusuk. Tulang rusuk. Baik. Oke, Ustaz. Mungkin sudah selesai tentang masalah wanita ini, insyaallah. Jadi kita masuk ke pertanyaan berikutnya ini. Keresahan dari para orang-orang di luar sana terkait dengan beratnya hukuman. Dalam Islam. Ya, katanya tidak manusiawi, Ustaz. Tidak sesuai dengan kebebasan hak manusia, Ustaz. Terlebih pada persoalan-persoalan kisah, potong tangan dan lain sebagainya. Padahal dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab la'allakum tattaqun." Dan pada hukum kisas itu walakum fil qisasi ya ulil albab. Nah, ini panggilan kepada orang-orang yang berpikir. Jadi hanya orang-orang cerdas, orang-orang bijak yang dapat menangkap itu. Orang-orang jahil nggak bisa nangkap. Ya, jadi kalau para aktivis ini mereka jahil, nggak akan sampai ke situ. Yang dilihat hanya negatif. Ya negatif saja. Kenapa? Karena yang bisa menangkap hikmah ini hanya orang-orang yang bijak dan orang-orang yang cerdas saja. Kata Allah, dan pada hukum kisas itu, wahai orang-orang yang berpikir, hayat, ada kehidupan. Ini aneh. Dalam kisas ada kehidupan. Ada. Ya, agar la'allakum tattaqun, agar kalian semua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kemudian dipermasalahkan. Islam itu kejam, hukum Islam kejam. Kenapa? Karena orang yang membunuh hukumannya dibunuh. Orang yang merusak mata hukumannya matanya dirusak. Potong telinga, telinganya dipotong. Potong hidung, hidungnya diselesaikan. Nah, dalam Al-Quran kan disebutkan itu. Al-aina bil aini wal aina bil aini wal anfa bil anfi wal udhuna bil udhuni wal hurumatu qisas. Nah, jadi setiap ada persoalan-persoalan itu dia dibalas dengan balasan yang setimpal. Tetapi penegakan hukum qisas ini, Ustadz Indra, itu tidak sesederhana yang kemudian kita lihat. Sehingga tidak sesederhana itu. Dia punya kaidah-kaidah hukum. Hukum qisas ini kan masuk dalam kategori fikih jinayat, hukum pidana, tindak pidana Islam. Dan tindak pidana Islam ini tidak bisa dilakukan kecuali ada tegaknya pemerintah yang sah berlandaskan Islam. Jadi hak melakukan hukum tindak pidana adalah pemerintah. Itu adalah pemerintah yang sah. Bukan personal, bukan organisasi, bukan yayasan, bukan. Tetapi dia adalah hak pemerintah. Itu dulu, pertama dulu diingat bahwa tindak pidana tidak bisa dilakukan kecuali dengan ketetapan dari pemerintah yang sah. Ini yang jadi Ustaz polemik bahwa
ketika kita sudah berislam, ngaji, sudah belajar Islam, kemudian kita berharap untuk hukum-hukum Islam itu yang kita laksanakan. Ya. Betul itu. Semua orang berharap agar hukum Islam dilaksanakan secara sempurna. Tanpa harus memilih ini fikih jinayat, ini tidak pidana, ini perdata dan lain sebagainya. Semua yang masuk dalam kategori hukum Islam kita idam-idamkan untuk ditegakkan. Tetapi itu kan membutuhkan sebuah proses yang panjang. Bukan hak personil. Bukan hak personil. Upaya ke sana ada. Perlu kita membuat upaya-upaya. Dengan cara apa? Taat kepada Allah, melakukan hukum-hukum yang kecil sebelum datang hukum yang besar. Jangan kita mengidam-idamkan hukum yang besar, sholat 5 waktu saja kita bolong-bolong. Ini kan pincang. Kita berusaha untuk menegakkan hukum kepemimpinan negara berdasarkan hukum Islam. Tetapi fakir miskin di samping rumah pun kita lupa. Sholat pun kita lupa, dan lain sebagainya. Hukum-hukum yang kecil kita lupa. Padahal dia bersifat piramida. Artinya ketika hal-hal kecil ini kita berusaha untuk tunaikan, islahul ummah, perbaiki umat dari kecil dan sebagainya, secara berproses kita akan sampai ke sana. Ketika masyarakat sudah siap untuk menyambut hal itu. Kembali ke hukum qisas tadi. Yang pertama, tidak dilaksanakan kecuali dengan pemerintah yang sah. Yang kedua, hukum qisas ini kenapa dalam Islam dikatakan kehidupan? Kehidupan, iya betul. Ya. Karena para orang-orang yang mengkritisi hukum qisas ini, mereka hanya mengkritisi efeknya, akibatnya. Orang dibunuh, mati. Orang membunuh, dibunuh. Mereka nggak lihat flashback ketika dia membunuh. Efeknya. Iya. Nah, kemudian bagaimana perasaan dari korban pembunuhan? Bagaimana pihak keluarga yang terzolimi dan lain sebagainya. Nah, Islam melihat secara komprehensif. Secara lebih luas lagi. Secara lebih luas dari itu Islam melihat. Nah, tetapi pada sisi yang lain Islam juga memberikan pilihan. Ada pilihan diat, ada pilihan qisas. Jadi si A membunuh si B. Ini bicara di pemerintah Islam yang sah nih. Si A membunuh si B, masuk ke dalam mahkamah. Putusannya adalah hukuman qisas, hukuman mati. Karena dia membunuh. Nah, kemudian pihak keluarga yang terbunuh itu memiliki pilihan. Keluarga yang terbunuh. Yang pertama, menegakkan hukum qisas sebagaimana putusan pengadilan. Yang kedua adalah memberi maaf. Oh, bisa memberi maaf. Memberi maaf. Memaafkan. Berarti qisasnya tidak ditegakkan. Jika qisasnya tidak ditegakkan. Memberi maaf diganti dengan diat. Pembayaran denda. Nah, pembayaran denda ini tentu memiliki ketentuan-ketentuan juga dalam hukum. Berapa besar pembayaran denda. Nah, kalau yang membayar dia tidak mampu juga, mereka bisa saja memaafkan tanpa hukuman apapun. Dan itu juga memberikan sebuah pukulan telak bagi si pembunuh. Nah, memberikan pukulan telak. Nah, dalam undang-undang kita nggak ada seperti itu. Undang-undang negara, undang-undang positif nggak ada seperti itu. Bahkan tidak ditelusuri apa penyebabnya. Iya, apa penyebabnya dan lain sebagainya. Nah, dalam Islam tentu ditelusuri juga, Indra. Cuman istilahnya dalam keputusan hasil yang memiliki kekuatan hukum, itu dipisah seperti itu. Antara ketika sudah diputuskan, istilah kita mungkin istilah hukum sudah ingkrah bahwa dia adalah sebuah hukuman mati, kejahatan yang berimplikasi konsekuensi hukuman mati, pihak keluarga melihat, setelah melihat, mempertimbangkan lain sebagainya, mereka semua bersepakat dimaafkan. Nah, maka dia jatuh ke dalam hukuman denda, membayar diat. Nah, dia bisa hubungi semua keluarganya untuk kemudian berembuk, saling membantu untuk membayar diat tersebut. Maka tidak harus. Nah, kemudian efek dari hukuman mati ini efeknya panjang. Semua orang yang tahu hukum bahwa siapa yang membunuh dibunuh. Khawatir. Sehingga ada kekhawatiran. Nah, disitulah muncul kehidupan. Lebih banyak jiwa-jiwa yang terjaga. Lebih banyak jiwa-jiwa yang terselamatkan daripada hukuman positif. Contoh, hukuman positif. Terbunuh, vonis 15 tahun. 15 tahun penjara. Oke, dia mendekam 15 tahun penjara, tapi keluarga korban tidak terima. Keluar penjara, keluarga korban selesaikan dia lagi. Lanjut lagi, dia meninggal 15 tahun penjara lagi. Dan akan begitu terus-menerus. Nah, bagaimana dengan Ustaz? Misalnya, kan ada perbedaan tadi kita sempat singgung masalah hukum positif dengan hukum Islam. Perbandingannya. Bagaimana dengan efek akhiratnya, Ustaz? Apakah dengan diberlakukan qisas ini,
Apakah dosa-dosa membunuh itu sudah gugur, Ustaz? Nah. Dalam sebuah sabdanya Rasulullah itu bersabda terkait dengan hukum ini, bahwasanya apabila seseorang yang terjerumus dalam perkara qisas ini dan dia kemudian mendapatkan hukuman qisas dan tidak mendapatkan pengampunan dari pihak korban, akhirnya dia melaksanakan hukuman qisas sebagaimana yang telah ditetapkan kepada dirinya, maka dia dosa-dosa itu dianggap dia telah menyelesaikan hukuman di akhirat, dia telah dahulukan di dunia. Hisabnya di dunia. Sehingga di akhirat ini kan termasuk pelaku dosa besar nih. Ahli sunnah wal jamaah kalau pelaku dosa besar itu berlandaskan dengan hadis Nabi SAW, insya'a aqabahu wa insya'a afa anhu. Bahwasanya apabila di akhirat kelak setelah dia melakukan hukuman qisas, maka di akhirat kedudukannya sudah tidak ditanya. Terserah Allah Subhanahu wa taala. Bukan tidak ada, tetapi terserah Allah Subhanahu wa taala. Insya'a aqabahu, kalau Allah mengkehendaki Allah akan menghukumnya tentu dengan hukuman yang layak baginya karena dia sudah melakukannya di dunia. Wa insya'a afa anhu, dan kalau Allah mengkehendaki Allah akan memaafkan dia. Itu pelaku dosa besar. Jadi kalau pelaku dosa besar menurut pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah di akhirat itu dia terserah dengan masyiatillah, tahta masyiatillah. Kalau Allah ingin, Allah akan mengampuninya, dan kalau Allah mengkehendaki, Allah akan menghukuminya. Tetapi dia telah menunaikan sebuah kewajiban. Makanya dalam sejarah seorang wanita yang pernah dirajam, kemudian meminta berkali-kali untuk dihukum rajam oleh Rasul menunda terus. Tunggu dulu setelah hamil, melahirkan, anaknya sudah bisa makan roti, baru kemudian ditegakkan. Ketika para sahabat melempar, rajam itu kan ditanam tuh, sampai di dada, kemudian dilempar sampai mati. Nah, ada percikan darah dari wanita ini yang menyentuh beberapa sahabat. Mereka kemudian menghardik dari wanita ini, mencelanya. Dan Nabi marah itu. Nabi marah melihat hal tersebut. Nabi mengatakan, ketahuilah bahwasanya taubatnya wanita ini kalau dibagi-bagi kepada taubatnya seluruh penduduk kota Madinah, maka akan sangat mencukupi semua penduduk kota Madinah. Nah, penduduk kota Madinah saat itu siapa? Para sahabat. Jadi taubatnya wanita ini kalau dibagi-bagi, itu menandakan bahwasanya taubatnya wanita ini sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia kembali kepada Allah dalam keadaan bersih. Karena keinginan yang sangat besar tadi, Ustaz. Karena keinginan yang sangat besar. Untuk segera dikisos. Nah, orang yang dikena hukuman qisas itu dia tidak diputuskan sekarang, besok dihukum, tidak. Dia punya interval masa. Nah, kalau kita membaca hukuman qisas di negara-negara yang melakukan qisas seperti di Arab Saudi dan lain sebagainya, itu ketika hakim ingkrah saat ini keputusannya itu tidak langsung dieksekusi besoknya, diberikan interval 1 tahun. Apa fungsinya interval? Fungsi interval itu yang pertama ada masa dia untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki diri. Dan ini yang tidak kita miliki. Kita tahu semuanya bahwasanya kematian pasti, tetapi kapan antum mati? Gak ada yang tahu. Si dia sudah tahu tanggal sekian bulan sekian saya mati. Keputusan pengadilan. Maka dia punya interval. Bagaimana kalau antum sudah tahu tanggal sekian antum mati? 3 bulan kemudian saya mati. Segera bertaubat, melakukan amal saleh, memperbaiki diri. Dan ingat, dalam agama kita, at-taubatu tajubbu ma qablaha. Taubat itu memutihkan segala kesalahan-kesalahan yang telah lalu. Dia punya kesempatan meminta maaf kepada orang-orang yang dia zalimi. Sementara kita tidak. Tiba-tiba ajal datang, masih banyak dosa yang menimbun di belakang. Dia tidak. Dia punya interval untuk menyelesaikan semuanya menjelang detik-detik kematiannya. Hikmah yang kedua, siapa tahu dalam masa interval tiba-tiba ada keluarga yang mengatakan Anda kami ampuni. Maka hukuman itu tidak bisa diterapkan walaupun sudah ingkrah di pengadilan. Dia harus kemudian menyelesaikan hal itu dengan mekanisme hukum yang berlaku di negara tersebut. Jadi inilah yang sebenarnya, Ustaz, karena kebanyakan orang itu menganggap bahwa setelah ada suatu perbuatan kejahatan, kemudian kita sudah tahu hukumnya,
harus segera dieksekusi. Oh, nggak Tidak bisa. seperti itu. Ada interval waktu. Pertama tadi kita sempat bahas bahwa siapa yang berkuasa, siapa Ya. yang memiliki hak wewenang untuk melakukan Betul. itu. Tidak semuanya. Tidak semua. Jadi bukan pimpinan organisasi, bukan pimpinan sebuah pesantren mungkin. Ada anggota pesantrennya mencuri terus dia mau potong tangan, nggak bisa. Itu hukum pidana. Ya. Harus pemerintah yang organisasi, sebuah organisasi besar contohnya. Kita berikan contoh saya seperti NU, Muhammadiyah, Wahda Islamiyah. Kemudian ada kadernya yang terlibat dalam perbuatan pidana. Ketuanya nggak bisa. Ketua umumnya mau menyelesaikan secara pidana nggak bisa. Nggak bisa. Kenapa? Karena dia terikat dengan hukum pemerintah yang saya ini hukum pidana ini. Ya. Terus yang kedua, Ustaz, masalah tadi pembuktiannya yang sulit. Ya. Nah, tidak asal langsung bukti kecil tidak bisa diterima. Ini bukan sekedar seperti hukum kita yang mengajukan 2 alat bukti sudah bisa kemudian diajukan bahkan dengan laporan saja. Sekedar laporan, ini kan lagi marak lapor melapor nih. Nah, langsung bisa diproses. Dalam Islam tidak bisa. Dalam Islam tidak seperti itu. Dalam Islam persoalan ini harus membutuhkan bukti yang valid. Nah, bahkan ulama itu berbeda pendapat tentang CCTV loh. Bukti CCTV itu lemah dalam Islam. Oh yes, Ustaz. Ya, bukti CCTV dalam memvonis sesuatu itu lemah. Walaupun dalam hukum positif itu kuat. Walaupun jelas, Ustaz. Ya, dia membutuhkan hal-hal lain, pendukung-pendukung lain. Artinya tidak dinafikan 100%, tetapi menjadikan itu sebagai sumber utama itu membutuhkan dia membutuhkan pendamping-pendamping yang apalagi dalam kasus perzinahan. Dalam perzinahan CCTV tidak bisa menjadikan alat bukti karena dalam Islam harus melihat dengan mata kepala empat orang laki-laki melihat dengan mata kepala, bukan dengan tajassus. Jadi dia tidak melihat ada muda-mudi yang jalan berdua diuntit dulu, bukan begitu. Itu kejadian spontanitas. Yang harus disaksikan pada saat itu, bukan dicari-cari kesalahannya. Dan dia melihat ketika timba itu masuk ke dalam sumur. Bukan hanya saya hanya mendengar suara hahu-hahu. Sekarang Ustaz, masalahnya sekarang orang keluar dari misalnya suatu kamar atau hotel kemudian berdua langsung divonis. Nggak bisa. Berzina. Dalam Islam nggak bisa. Padahal langsung hukum positif langsung menghukumnya. Dalam Islam tidak bisa. Dalam Islam tidak bisa. Jadi kejamnya di mana ini? Nah, jadi siapa yang kejam sebenarnya? Betul, dalam Islam menghukumi itu harus valid dari sumber yang valid, melihat dengan mata kepala. Biasanya ada orang mengatakan mustahil itu terjadi. Mana ada 4 orang melihat? Justru kemustahilan itulah yang menyebabkan tidak semudah itu hukum itu diterapkan. Meskipun terlihat hukumnya ini sulit, hukumnya ini berat, tapi untuk menentukan menggiring hukum ke situ itu yang sulit juga. Yang sulit. Jadi dalam Islam hukum-hukum qisas, dirajam, potong tangan dan lain sebagainya itu tidak sesederhana itu. Itu ultimatum terakhir, Ustaz. Itu ultimatum terakhir. Tetapi juga membuat efek jera. Ya, betul. Bahkan bukan untuk orang yang pelakunya. Tapi orang-orang yang lain. Ibrah lil akharin. Istilahnya jadi dia menjadi pelajaran bagi orang lain sehingga orang memandang, wah ini hukum ketat nih. Tidak seperti sebagian hukum yang diterapkan, contohnya seorang nenek dalam keadaan kelaparan kemudian mencuri seekor ayam, hukumannya sama dengan orang yang korupsi sekian miliar rupiah. Sama. Itu kan keadilannya ada di mana itu seperti itu. Nah, makanya fleksibilitas Islam itu terlihat dalam pengadilan juga. Fleksibilitas Islam terlihat dalam pengadilan. Jadi sebenarnya kalau kita bicara hukum, dalam hukum positif pun ada. Hakim kan punya subjektivitas penilaian dalam memberikan hukuman. Jadi walaupun sisi normatif ada, tetapi hakim juga punya hak untuk menilai dengan subjektivitasnya. Banyak pendekatan yang bisa dijadikan sebagai landasan hukum bagi seorang hakim. Dalam Islam pun demikian sebenarnya. Jadi di zaman Umar ibn Khattab potong tangan dihapus. Di zaman Umar ibn Khattab bukan dihapus, ditiadakan sementara. Kenapa? Karena di masa paceklik, kondisi negara dalam keadaan paceklik, perekonomian susah, sehingga orang-orang yang susah mencuri untuk mempertahankan hidup. Umar tidak langsung potong tangan, tetapi dia kemudian mengganti dengan takzir, mengganti dengan penjara, dengan denda dan lain sebagainya. Saya kira inilah fleksibilitas Islam. Jadi tidak kaku ya Ustaz. Islam itu tidak kaku, bersifat dinamis. Makanya di dalam kaidah hukum Islam
Nah, ada kaidah yang berbunyi taghayyuril ahkam bitaghayyuri al-ahwal wal azmina wal amakina wal awda' wan niyat. Ibnu Qayyim menambah niat wal awaid. Perubahan hukum dalam Islam itu bisa terjadi disebabkan karena perubahan al-ahwal, situasi dan kondisi. Perubahan al-azminah, perubahan waktu, perubahan zaman, itu bisa menjadi hukum itu terjadi fleksibilitas. Al-amkinah, al-amakin, perubahan tempat. Hukum di tempat fulan dengan kasus yang sama itu bisa berkonsekuensi hukum yang berbeda di tempat yang lain. Nah, kemudian Ibnu Qayyim menambah dengan an-niyat, perbedaan niat juga. Niat juga itu bisa menyebabkan terjadi perubahan hukum. Beliau juga menambahkan al-awaid, adat kebiasaan. Nah, itu para ulama lain menambahkan dengan al-awaid, apa namanya? Al-awda', perubahan suasana politik. Jadi suasana politik juga bisa membuat perubahan hukum antara satu dengan yang lainnya. Nah, itu fleksibilitas Islam, dinamis. Islam itu berjalan, hukum Islam berjalan secara dinamis. Tanpa harus merubah Al-Quran, tanpa harus merubah lafaz hadis. Al-Quran, tanpa harus merubah lafaz hadis, karena itulah hukum-hukum yang bersifat umum, jawami. Hadis merupakan penjelasan dari Al-Quran, dan hadis ini kemudian dijelaskan secara panjang lebar oleh para ulama-ulama fikih setelahnya, sehingga di dalam kasus yang sama dengan perbedaan-perbedaan yang kita sebutkan tadi bisa melahirkan hukum-hukum yang berbeda. Bahkan dalam satu alim fikih, satu faqih, itu bisa memiliki pendapat yang berbeda. Contohnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya qaulul qadim, punya qaulul jadid. Jadi pendapat-pendapat yang beliau ketika bermukim di Irak itu berbeda dengan pendapat ketika beliau bermukim di Mesir. Jadi perubahan tempat menyebabkan terjadi perubahan hukum. Perubahan suasana politik bisa menjadi perubahan hukum. Dan itu banyak dalam kalau kita telusuri dalam aplikasi sehari-hari. Jadi terkait dengan kesimpulan ini bahwa ini kecemasan dari para orang-orang masyarakat Ustaz tentang beratnya hukum dalam Islam ini jauh lebih baik sebenarnya. Bahkan itu cukuplah satu misalnya Ustaz yang terkait dengan pelaksanaan qisas, insya Allah akan menghapuskan dosa kita. Karena hisab di dunia ini jauh lebih ringan daripada hisab di akhirat. Jadi itu sudah bisa menyelamatkan kita insya Allah. Dan efek jera itu. Ya Ustaz. Kenapa kita begitu begitu terganggu dengan orang yang dihukum mati akibat sebuah pembunuhan, dan kita tidak terganggu dengan peristiwa ketika dia membunuh orang itu. Betul, Ustaz. Nah, bagaimana perasaannya, keluarganya, bagaimana kalau hal itu terjadi pada keluarga kita? Jangankan dibunuh Ustaz, misalnya kami begini, pulang dari masjid, kemudian kita kehilangan sandal, misalnya sandal dicuri orang. Kita keinginan kita itu bukan untuk agar sandalnya hilang juga, tidak. Jauh lebih berat dari itu. Mudah-mudahan ditabrak mobil. Nah, ini malah zalim lagi. Yang hilang sandal, nyawanya yang kita ancam. Nah, secara manusiawi seperti itu. Tapi hukum Islam lebih ringan. Bahkan pelaksanaan qisas pun itu banyak, tidak sesederhana itu. Orang yang membunuh karena keterbelakangan mental, itu tidak langsung divonis qisas. Orang gila membunuh orang, dia gila secara kesehatan mental. Itu dalam Islam pun saya kira hukum positif pun demikian. Makanya marak-marak pembunuhan dan kecelakaan-kecelakaan yang terjadi belakangan kan ujung-ujungnya kan orang gila juga tuh. Nah, kenapa? Atau digilakan. Nah, kalau digilakan ini yang kemudian perlu pembuktian lebih jauh. Tapi kalau orang gila dalam Islam tidak. Anak yang belum balik, pembunuhan yang tidak disengaja, itu namanya al-qatlul khata'. Saya ambil batu melempar mangga, ternyata lemparan saya mengenai seseorang mati. Nah, itu namanya qatlul khata'. Niat saya bukan membunuh dia, niat saya melempar mangga. Tapi batu ini mengarah kepada orang lain, akhirnya mati. Nah, ini ulama pun berbeda pendapat apakah dia serta-merta langsung itu dikesas atau tidak. Jadi kesimpulannya Ustaz, penegakannya itu sulit. Meskipun berat, bagaimana penegakannya sulit. Tetapi kalau sekali ditegakkan, maka ada kehidupan setelahnya. Walakum fil qisasi hayatun. Nah, penegakan qisas ada kehidupan di situ. Sekali ditegakkan,
mungkin membutuhkan puluhan tahun untuk terjadi lagi kejadian yang sama. Jika koruptor ditegakkan hukum Islam Maka padanya, Indonesia selamat, bersih dari koruptor. Koruptor kan sudah extra ordinary crime. Nah sekarang jadi kalau ditegakkan koruptor seperti penegakan, nggak usah sampai hukuman mati lah, potong tangan aja. Saya yakin koruptor yang lain sudah ciut. Iya, sudah selesai. Sudah tidak ada yang lagi korupsi. Tidak ada yang mulai korupsi. Itu salah satu hikmah aja di antara sekian banyak hikmah yang tentu telah disebutkan oleh para ulama kita. Ustaz. Baik, mungkin pembahasan terakhir kita, Ustaz, kita batasi. Tidak mengapa mungkin kita bahas, Ustaz. Oke. Yang terakhir ini, Ustaz, kecemasan atau keresahan dari masyarakat terkait dengan kenapa ini Islam ibadahnya berat, Ustaz. Nah, jadi begini, Islam ini memang agama yang spesial. Dalam agama kita, kita semua tahu inna dina indallahi al-Islam. Itu yang kita yakini. Bahwasanya sesungguhnya agama yang diridhai oleh Allah adalah al-Islam. Sehingga untuk mendapatkan keridhaan ini membutuhkan perjuangan. Tetapi orang-orang yang beribadah itu bisa merasakan tentang lezatnya ibadah itu. Kita bisa rasakan itu. Sahabat Ruas mungkin punya perjalanan hidup yang berbeda-beda. Tidak semua di antara kita lahir dalam menjadi orang yang taat seperti saat ini. Mungkin kita pernah melalui sebuah perjalanan panjang yang tak berpegangan. Ya, kita tidak tahu jalannya ujungnya kemana, pergerakannya, aktivitas kita itu berakhir kemana, kita nggak tahu. Kemudian dalam suatu ketika momen kehidupan kita mendapatkan yang namanya hidayah. Dan itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa, nikmat yang luar biasa. Dalam Al-Quran, surat Al-An'am ayat 125 kalau saya nggak salah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Faman yuridillah an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memberikan hidayah padanya, yashrah sadrahu lil Islam. Dia akan melapangkan hatinya hamba tersebut seluas-luasnya untuk menerima al-Islam. Nah, bisa saja ada momen dalam kehidupan kita berada pada titik itu. Ketika hidayah itu datang menyapa. Dan kita kemudian tergerak untuk meninggalkan semua kebiasaan kita. Kebiasaan jahiliyah. Dan kita mulai mendekati ke arah Islam. Yang dulunya malas ibadah, mulai dekat-dekat dengan ibadah. Yang dulunya teman bergaul kita, teman yang tidak jelas, kita mulai berteman dengan orang-orang yang saleh. Karena memang Nabi mengatakan, Al-mar'u ala dini khalilihi. Setiap manusia itu agamanya tergantung kepada agama sahabatnya. Falyanzur man yukhalil. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka hendaklah setiap kalian memperhatikan siapa temannya. Nah, karena agama kita itu terikat dengan agama teman kita. Nah, ketika hidayah itu menyapa, kita kemudian dengan begitu nikmat melakukan ibadah-ibadah itu. Maka kata ulama salaf, banyak yang mengatakan bahwasanya ibadah ini bagaikan gizi kepada ruh, sebagaimana nasi, makanan-makanan lainnya merupakan gizi kepada fisik kita. Kalau kita makan kenyang, kita kuat. Tapi kalau kita tidak makan, maka kita akan lemah secara fisik. Nah, ibadah fungsinya seperti itu. Ketika kita kuat beribadah, maka ruh kita itu kuat, jiwa kita kuat, efeknya tenang. Nah, tetapi ketika kita jauh daripada ibadah, maka ruh kita lemah. Sehingga menyebabkan kita itu walaupun kuat secara fisik, tetapi gersang secara ruhaninya gersang. Nah, inilah yang kemudian menjadi sebuah pertanyaan kepada kita. Ibadah ini, Indra, ini adalah kebutuhan untuk kita. Kita butuh itu atau tidak? Nah, kalau kita membutuhkannya seperti kita butuh pada makan, maka ibadah pun kita butuhkan. Dan Islam mengajarkan kita untuk itu. Jadi dalam Islam kita tahu bahwa tujuan kita diciptakan adalah untuk beribadah. Al-Quran surat Ad-Dariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Orang yang beriman itu tahu bahwasanya tujuan dia diciptakan adalah untuk ibadah. Di samping tujuan lain adalah untuk diuji. Jadi kenapa ibadah-ibadah dalam Islam ini berat? Ibadah dalam Islam itu mungkin berat bagi orang-orang yang tidak pernah mengerjakannya.
tetapi Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. Maka muncul ayat dalam Al-Qur'an, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak akan memberikan kewajiban kepada seseorang kecuali kepada apa yang dia mampu untuk melaksanakannya. Sehingga walaupun kewajiban itu ada, tetapi dalam penerapannya terjadi juga fleksibilitas yang disesuaikan dengan situasi, kondisi, dan kemampuan kita. Ya. Jadi seperti itu. Haji contohnya. Kenapa setiap orang Islam harus berhaji? Ya. Itu kan sesuatu yang berat. Coba seluruh dana haji itu dikumpulkan, disumbangkan ke pemerintah untuk membangun infrastruktur. Tentu itu jauh lebih bermaslahat. Kita jawab bahwa dalam Islam, pos-pos harta itu sudah diberikan sesuai dengan porsinya. Ada porsi negara di situ. Porsi negara ada. Ini namanya pajak. Ada porsi sosial. Ini namanya zakat. Dan sedekah. Ada porsi privat. Ini namanya haji. Nah, jadi itu coba lihat betapa dahsyatnya Islam. Jadi jangan berpikiran sempit, pakai kacamata kuda, sehingga semua harta Islam setor aja ke pemerintah supaya membangun negara kita menjadi negara yang lebih daripada kita sumbang ke Saudi Arabia menjadikan devisa mereka dalam berhaji. Nah, ini pemikiran pakai kacamata kuda nih. Dan dia tidak paham bahwa di dalam Islam porsi-porsi harta hamba sudah dibagi sesuai dengan porsinya. Ada porsi negara namanya pajak, ada porsi kemasyarakatan namanya zakat dan sedekah, dan ada porsi privat. Itulah digunakan untuk harta haji. Nah, ibadah lainnya pun demikian. Jadi puasa. Dalam sholat, dalam puasa contohnya. Yang diwajibkan kepada kita hanya puasa Ramadan. Tapi kalau antum sakit, boleh berbuka apa tidak? Boleh. Antum bersafar dalam bulan Ramadan, boleh buka atau tidak? Boleh. Maka fleksibilitas Islam. Nah, di luar puasa Ramadan ada puasa sunnah. Kalau mampu ya kerjakan Senin Kamis. Kalau nggak mampu ya nggak usah. Nah, nanti pada hari-hari tertentu saja. Ketika kita memiliki, saya punya kemampuan fisik untuk berpuasa, saya ingin merasakan lezatnya puasa, ya ambil puasa Daud. Sehari berbuka, sehari berpuasa. Jadi fleksibilitas Islam itu sangat banyak. Sesuai dengan kemampuan. Ibadah qiyamul lail. Salat malam. Nah, kalau Anda mampu setiap hari bangun ya silahkan. Kalau tidak ya paling tidak witir. Kalau tidak lagi maka tidak ada dosa bagi kita ketika seseorang yang tidak mampu untuk melakukan salat malam. Tetapi tentu ada kaidah al-ajru ala qadri masyaqqah. Balasan itu dari Allah setimpal dengan tingkat kesulitan yang kita kerjakan. Semakin berat kita melaksanakan sesuatu, semakin besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah Islam. Baik, mungkin kesimpulan terakhir yang bisa kami simpulkan dari pemaparan Ustaz tadi bahwa tidak ada istilah berat. Berat itu hanya istilah dari suatu kayak beban lah, beban fisik. Ustaz. Mengukur berat ringan itu sesuatu yang sulit. Ya, Ustaz. Karena boleh jadi sesuatu itu berat bagi saya, ringan bagi antum. Ya. Bagi saya mungkin puasa Daud berat. Bagi antum ringan. Bagi saya mungkin qiyamul lail rutin setiap hari berat bagi saya. Saya dengan tingkat kelemahan, ketaatan iman yang saya miliki, saya menganggapnya berat. Jadi apa takaran kita menilai sesuatu itu ringan dan berat dalam ibadah? Takarannya adalah iman. Ustaz, Masya Allah. Jadi standarisasi kita dalam melihat sesuatu itu berat atau ringan, iman. Ya, ini mungkin yang bisa dilihat oleh orang-orang Ustaz, bahwa mereka melihat beratnya ketika melihat orang jatuh bangun dalam berjalan menuju sholat dan lain-lain. Padahal mereka sendiri tidak tahu bahwa apa yang dirasakan oleh orang ini. Mereka melihat berat, tapi justru dia lezat. Dia lagi menikmati itu. Menikmati. Makanya itulah namanya lezatnya iman. Halawatul iman. Rasulullah dalam ungkapan para salaf itu kan mereka mengatakan al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bit ta'ah, dia akan bertambah dengan ketaatan, wa yanqusu bil ma'asi, berkurang dengan adanya kemaksiatan. Maka mengukur sesuatu berat ringan itu adalah patronnya iman. Karena kalau selain iman susah kita untuk mengukur sesuatu itu berat atau tidak. Nah, saya melihat sebuah ibadah ini adalah ibadah yang berat karena iman saya lemah. Sementara antum melihatnya sebagai ini ibadah yang ringan karena iman antum dalam keadaan posisi on fire. Seperti itu. Jadi memang patron kita melihat sebuah ibadah itu berat dan ringan itu hanya iman. Iman yang kemudian
kita jadikan sebagai standarisasi melihat sesuatu itu berat atau ringan. Baik Ustaz, mungkin yang terakhir Ustaz, sebelum kita tutup, kami menyimpulkan dari 3 pembahasan kita ini. Yang pertama tentang wanita, bahwa Islam datang justru memuliakan wanita. Betul. Nah, tidak ada merendahkan. Bahkan jika kita bisa bertanya kepada wanita-wanita yang betul-betul mengamalkan Islam, mereka jauh lebih suka dalam kondisi seperti itu, jauh daripada kondisi orang-orang yang wanita-wanita yang mungkin kurang dalam memahami Islam. Jadi sedikit bahwasanya wanita yang mengkritisi orang-orang yang berhijab secara syar'i, itu mereka nggak pernah merasakan nikmatnya hijab. Betul. Terus yang kedua, masalah hukum-hukum Islam, pelaksanaan hukum Islam, qisas, hudud dan lain-lain ini, dampaknya luar biasa. Ya. Nah, pelaksanaannya ini sulit, tapi namun jika terjadi memang mengharuskan sebagai hukuman terakhir, ini dampaknya luar biasa. Baik bagi pelaku, juga baik bagi orang yang menyaksikan dan berada di lingkungan itu. Dan ada rasa keadilan di situ. Ada rasa keadilan bagi pihak yang menjadi korban. Ya, itulah yang di bahasa Al-Quran dengan hayat, kehidupan. Al-hayat, kehidupan. Semua orang puas. Semua orang puas. Ya. Baik, dan yang terakhir ini masalah beratnya ibadah. Tidak ada berat. Seandainya bilang berat, mungkin anak kecil tidak bisa melaksanakannya. Nah, itu betul itu. Betul itu. Nah, tapi ternyata ini beratnya ini ditakar dari keimanan kita. Ada orang tua, dewasa, fisiknya kuat dan lain sebagainya, nggak mampu sholat 5 menit. Hanya sholat yang hanya interval 5-10 menit, sholat zuhur, nggak mampu. Sementara ada anak-anak atau ada orang yang sudah renta, jalannya susah, sholatnya bisa sampai bermenit-menit. Nah, ini kan ada apa di balik kekuatan itu? Baik. Mungkin ini syukran jazakumullah khairan Ustaz sudah bersama dengan kita berdiskusi kecil. Masya Allah, banyak penjelasan-penjelasan yang sebelum ini kami belum tahu, tapi alhamdulillah di sini kami sudah ada beberapa gambaran, dan kami yakin juga pemirsa yang sudah bertanya yang memiliki keresahan-keresahan ini Ustaz sudah terjawab insyaallah. Alhamdulillah. Baik Ustaz, syukran jazakumullah khairan. Jazakumullah khair wa iyyakum wa antum. Alhamdulillah.